Ada lagi? Oke, iman kata teman-temannya tadi adalah percaya, meyakini, betul. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalau kita ada yang tahu kitab itu apa? Kitab-kitab Allah adalah Al-Quran dan lain-lain. Oke, kita masuk ke dalam makna. Apa sih makna beriman kepada kitab-kitab Allah? Seperti yang sudah dijelaskan temannya tadi, iman adalah yakin atau percaya. Jadi, makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para rasul pilihannya, yang isinya adalah wahyu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oke. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah ini, kitab-kitab Allah ini masuk ke dalam rukun iman yang keberapa sih? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Iman keberapa? Iman kepada kitab Allah? Ada yang tahu? Ayo, iman kepada kitab Allah, iman ke? Kurang tepat. Itu iman kepada kitab-kitab Allah masuk ke dalam rukun iman ke? 3. Lalu nak, di dalam Al-Quran ada perintah sih untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Silakan satu orang, ada yang bersedia ingin membacakan? Di halaman 26 di buku cetak kalian. Abiu. Abiu, yang mana Abiu? Silakan Abiu, bacakan nak. Yang lain mendengarkan. 26. Di bawah peserta. Yang lain menyimak ya. Yang lain menyimak. Baina ahadin la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul beriman pada apa? Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang muslim. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Apabila kami, wahai Tuhan kami, hanya padamu tempat kami kembali. Al-Baqarah surat kedua ayat 240. Terima kasih nak. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 ini nak menjelaskan tentang rukun iman yang ketiga, yakni beriman kepada kitab-kitab Allah. Tepatnya pada bacaan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Oke. Pada bagian bacaan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, yang artinya masing-masing kullun amana, masing-masing beriman billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Jadi sudah jelas di dalam Surah Al-Baqarah ayat 285 dijelaskan untuk kita beriman kepada salah satu rukun iman, yakni beriman kepada kitab-kitab Allah. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan di mana nak? Di Yerusalem. Nah, kitab Injil ini juga menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Kan kalau misalnya nih kitab Taurat tadi menggunakan bahasa apa? Ibrani. Kitab Zabur. Nah, kalau kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Bahasa Suryani ini adalah bahasa yang banyak digunakan di daerah Suriah.
Oke, atau dia. Kemudian bahasanya seperti apa, Miss? Nah, seperti yang sudah Miss tampakkan, sudah agak mirip-mirip sama tulisan Arab ya? Ya tidak? Nah, supaya anak-anak bisa melihat bagaimana nih tulisan atau bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Untuk apa? Karena di saat kita ingat tidak ada yang bisa kita pegang, tidak ada yang bisa membantu kita selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan petunjuk berupa kitab suci yaitu Al-Quran. Kalau misalnya kita lagi ada masalah tuh, baca Al-Quran. Kalau bisa selepas sholat 5 waktu, sholat maghrib, sholat isya. Baik, sampai di sini bisa dipahami mengenai kitab suci Al-Quran? Bisa. Oke, nanti Miss mau tes nih, sudah paham atau belum? Oke, Nak. Selain Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci berupa 4 kitab ini, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ada yang sudah tahu? Suhuf. Apa itu Miss suhuf? Ada yang sudah membaca bukunya? Ada yang tahu suhuf apa? Iya, apa Nak? Lembaran wahyu. Iya, betul sekali. Suhuf. Selain Allah menurunkan kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf itu adalah wahyu yang Allah turunkan berupa lembaran-lembaran. Nah, ilustrasinya sudah ditampakkan di layar. Lembaran-lembaran wahyu. Dia juga berisi petunjuk. Nah, ternyata Allah menurunkan suhuf ini jumlahnya ada 100. Hanya 100, Nak. Kepada siapa saja sih, Miss? Nah, silakan dibacakan. 1, Nabi sebanyak 50. Yang kedua, sebanyak 30. Yang ketiga, Nabi sebanyak 10. Yang keempat, Nabi Musa. Oke, supaya mudah mengingatnya, Miss bikin singkatan nih dari nabi-nabi ini. Diingat? SIM. Nah, coba sudah ingat semua ya? SIM, coba. SIM. Nah, Miss mau tes. SIM. Yang pertama, nabi siapa? SIM. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Musa. Oke, jumlahnya. Nabi Sis berapa? 50. Nabi Idris? 30. Nabi Ibrahim? 10. Nabi Musa? 10. Oke, Miss mau kita nyanyi balonku ada 5. Kalau berhenti di door, nanti maju. Miss minta 5 orang. Balonku ada 5, setiap door nanti maju ke depan. Sepakat? Tidak. Bahasa Suriah. Silakan.